warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arianto Bangsawan, nomor urut 1, kelompok 1 dari kelas BC 212. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan karir. Yang pertama yaitu bimbingan karir. Bimbingan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini tujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kita dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Menurut para ahli yaitu Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang memilih pekerjaan atau jabatan tertentu dan membekali diri agar siap menduduki jabatan tersebut serta dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan bidang pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu, siswa atau remaja agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan, dan membentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya yang dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan tuntunan pekerjaan atau karir yang dipilihnya. Itu menurut Ruslan Ghani. Sekarang menurut Her, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atau dasar pengetahuan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya, yaitu menurut Marsudi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri mengenai dunia kerjanya pada masa depan, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Syukron. 1. Aspek bimbingan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi seperti berikut. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan, orientasi, dan informasi karir pada umumnya secara sedang. Yang ketiga, identifikasi dan pemahaman diri sejak dini sehubungan dengan aspirasi karir yang akan dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam kaitannya dengan karir yang diinginkan dikembangkan. 2. Tujuan bimbingan karir berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan karir antara lain: yang pertama, agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau kejabatan atau profesi tertentu. Yang kedua, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga, agar siswa mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Yang keempat, agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dia pilih nanti. Yang kelima, agar siswa mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Dengan demikian, bimbingan karir di sekolah atau di madrasah tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tetapi lebih banyak bersifat informasi. Hal ini tentunya pengecualian bagi sekolah kejuruan yang berorientasi karir, di mana selain siswa dibekali tentang aplikasi karir-karir tertentu. Juga
juga dibimbing bagaimana pemilihan, perencanaan, dan pengembangannya. 3. Bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Beberapa jenis layanan karir yang bisa diberikan kepada siswa di sekolah dan madrasah antara lain. Yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, bakat khusus di bidang akademik, minat-minat umum dan khusus, hasil belajar dalam berbagai bidang studi, sifat-sifat kepribadian yang ada relevansinya dengan karir seperti potensi kepemimpinan, kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain. Nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan, keterampilan-keterampilan khusus yang dimiliki siswa, kesehatan fisik dan mental, kematangan vokasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir, yang mencakup informasi pendidikan, educational information, informasi jabatan, vocational information, atau informasi karir, career information, atau yang ketiga, career information. Yang ketiga, usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya, mencakup perencanaan masa depan, pengambilan keputusan, penyaluran ke salah satu jalur studi akademik, pemantapan, dan orientasi. Yang keempat, orientasi layanan. Orientasi untuk bidang pengembangan karir mencakup suasana, lembaga, dan objek karir atau pekerjaan seperti bidang belajar atau bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan, sekolah atau madrasah, dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Adapun aspek-aspek bimbingan belajar yaitu pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bidang bimbingan belajar ini meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut, seperti 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Kedua, yaitu pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. Keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kelima, pemantapan, pemahaman, dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Adapun tujuan bimbingan belajar, secara umum tujuan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Selain itu, secara khusus, tujuan belajar yaitu agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Sedangkan dalam konteks kemandirian, tujuan bimbingan belajar itu adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Adapun bentuk-bentuk bimbingan atau bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar, ada beberapa macam bentuk layanan bimbingannya, seperti orientasi kepada siswa atau khususnya siswa baru tentang tujuan sekolah dan madrasah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara belajar yang tepat, dan penyelesaian diri corak pendidikan di sekolah atau madrasah. Kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah dan madrasah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Bantuan ini juga menyangkut penyebaran informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Keempat, pengumpulan data siswa atau layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, cita-cita hidup, ada program studi atau jurusan-jurusan tertentu dan lain sebagainya. Kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan mentaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian atau ulangan, kurang dapat berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran, kemudian menghadapi keadaan di rumah yang mempersulit cara belajar secara rutin, dan lain sebagainya. Keenam, bantuan dalam hal membuat kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya belajar secara efektif dan efisien.